اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Mushallah Al Barakah, akhina fillah Ustaz Rusli Ahfaz, mata'anallah bituli hayati. Segenap para pengurus, para sesepuh, dan hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat serta Bapak Haji Arbi. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan kita semua mendapatkan barakatul majlis. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Bil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Halaman 51 ya. Maqalah yang kelima, kita ulang sedikit maqalah yang keempat ya. Halaman 51 wahid wa khamsin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa' bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat.
An Uthman radhiyallahu anhu annahu qala fi tafsiri qaulihi ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dari Uthman radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, ya, beliau memberikan sebuah komentar dalam tafsir firman Allah yang berbunyi wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan adalah di bawahnya itu ada kanzun, ya, ada harta karun, lahuma kepunyaan dua orang anak yatim, ay yatimaini huma Asram wa Sarim, namanya Asram dan Sarim. Ada bukunya bagus tentang Abdus Salih, seorang hamba yang saleh, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Wa kana abuhuma salihah, dan ya kedua bapaknya kedua anak tersebut adalah orang saleh. Siapa namanya? Ismuhu Kasyih, ya. Al-kanzu lauhun min dhahabin, ya. Jadi tadi itu harta karun itu sebuah lauh, kayak papan tulis begitu, tapi min dhahab, terbuat dari emas, ya. Wa alaihi ay lil lauh, dan di atas papan tadi yang terbuat dari emas, ya, sab'atu asturin maktubun fi ihdah, ya, ada 7 baris tertulis dah, ya. Salah satunya ay asab'a. Pertama, ajibtu liman 'arafal mauta annahu waqi'un yaqinan. Saya heran sama orang yang sudah mengetahui tentang kematian, ya, bahwa kematian itu waqi'un yaqinan, pasti terjadi, ya. Misalnya al-mautu haq, kita kalau telkinin mayit itu di kuburan, al-mautu haq, kematian itu adalah, ya, hak, pasti terjadi. Wal qabru haq wa huwa yadhaku, sementara dia ketawa aja, banyak ketawa aja, ya. Fi sikhri bi kasri sin, sini kasih si, artinya beliau tuh ngejek aja, meremehkan artinya, ya, meremehkan. Harusnya dia persiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua tertulis wajibtu liman 'arafad dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha, ya. Aku juga heran kepada orang yang telah mengenal dunia, kan dunia itu kan fana, ya. Maka istilah dunia dia hissiyah, bisa dirabah, ya. Kemudian dia duniawiyah dan bersifat fania, ya. Bahasa ininya materi, lawannya ukhrawiyah, ma'nawiyah, batiniyah, dan baqiyah, immateri, ya. Aku heran kepada orang yang mengenal dunia, padahal dunia itu hanya sementara, bakal habis, hancur. Wa huwa yarghabu fiha, sementara dia cinta banget sama dunia, ya. Wa yatawajjahu ila istighaliha, dia itijah, terus mengarah sibuk kepada dunia. Itu yang kedua tertulisnya di lauh begitu. Yang ketiga, wajibtu liman 'arafa annal umura bi aqdarin ay bi taqdirillahi iyyaha wa huwa yaghtamu ay yahzunu lil fawat. Aku heran kepada orang yang sudah mengetahui bahwa segala perkara itu bi aqdar, artinya sudah ada takdir dari Allah, ya. Ini pas banget dalam kitab Minhajul Abidin ini bicara tentang ini. Orang kalau kagak
menerima ya takdir Allah. Dia ragu-ragu masih kepada Allah. Itu katanya sahbul ma'rifah min qalbi. Diangkat tuh, diambil tuh. Nur ma'rifat dari hatinya. Ya. Kita harus yakin betul, percaya betul bahwa Allah itu Al-Mun'im, Ar-Razzaq, Al-Mannan, Al-Wahhab. Kita kagak bakalan mati sebelum mendapatkan rezekinya. Sesuai yang menyebutkan rezeki itu 4, sudah dimiliki, dibagikan, dijanjikan, dan dijamin. Ya. Nah, orang yang kagak percaya sama itu, maka Allah cabut cahaya ma'rifat dari hatinya. Lama-lama gelap tuh orang. Ya. Cepat putus asa tuh orang. Ya. Bingung, ngadepin apa aja bingung. Ya. Aku heran kepada orang yang sudah mengenal segala perkara-perkara itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Wa huwa yagtammu ayyahzanu lil fawati. Sementara dia masih aja sedih, ya. Sedih apa? Lil fawat, karena kehilangan. Ai li fawati tilkal umur. Ya. Tadinya kita pengen dapat uang 1 miliar, nggak dapat. Sedih dia mikirin itu. Dia berharap orang yang dicintainya hidup terus, meninggal wafat. Ya. Itu harus apa? Ngadapin rezeki, solusinya dengan tawakal. Menghadapi hal-hal yang kita nggak tahu nih, ada masalahnya, ada fadlunnya, tafwid, serahkan kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah. Takdir, ya hadapi dengan apa? Ridho, nggak ada lain udah, ridho. Hatinya ridho. Kemudian dikasih musibah, sabar, ya. Baik. Wajib tu liman arafal hisaba bil munaqashati wa huwa yajma'u malan. Ini bawanya bawa hal namanya, ya, atau ma'iyah. Aku heran kepada orang yang sudah mengenal nanti ada hisab, ada perhitungan. Kita akan berhadapan dengan Allah wajhan biwajhin, ditanya semua kita. Bil munaqashah, ditanya. Disidangkan. Wa huwa yajma'u malan, sementara dia masih aja numpuk-numpuk harta. Ditanya, min aina iktasabta, ya, dari mana kau dapat uang itu, untuk apa uang itu kau belanjakan, gitu. Berikutnya, ajibtu liman arafan nara ay darul iqabi wa huwa yadhnubu ay wal halu annahu yaf'alu al-ithma. Aku heran kepada orang yang sudah mengenal api neraka, neraka jahanam. Aidarul iqab, yang namanya neraka itu tempatnya siksaan. Wa huwa yadnub, sementara dia masih aja doyan maksiat. Harusnya kan taubat, tak. Dia doyan maksiat. Ya. Makanya pakai fil mudhari di sininya. Terus menerus. Ai artinya wal hal. Saat ini annahu yaf'alu itsma, dia melakukan dosa. Yang berikutnya, wajib tu liman arafal jannata aidar thawabi. Aku heran kepada orang yang sudah mengenal surga. Artinya dia dari ayat-ayat, hadis-hadis, keterangan ulama-ulama, ya, tentang surga. Walaupun mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Surga gambaran apa? Hadiah terbesar dari Allah bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Yakinan, dia yakin banget tuh sama surga. Wa huwa yastarihu bid dunya. Tapi di dunia dia masih istirahat. Santai-santai aja, ya. Waktu sholat masih aja. Ayaqbalu rahata bid dunya, artinya dia rehat aja sama dunia.
ya, masih tertipu dengan dunianya, nyantai aja. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wajib tu liman arafa syaitana aduwan lahu. Aku heran kepada orang yang sudah mengenal karakter setan. Ya, apa karakternya dia? Selalu menggoda kita, selalu membuat tipu daya kepada kita. Ya. Dan setan kata Allah apa? Innahu aduwwun lakum, musuh Anda. Ya. Saya heran kepada orang yang sudah mengenal setan sebagai musuh lahu baginya, fa'ata'ahu, dia malah taat banget sama setan. Ya. Fi da'ihi, ya, dalam ajakan-ajakan setan ilal ma'asi, kepada maksiat. Bapak-bapak, kita harus menang, ya, melawan dua musuh kita nih. Setan, nafsu. Setan, nafsu. Ini dua-duanya, ya, musuh kita terus-menerus. Tapi paling berat nafsu. Ya. Kalau nafsu, al-quwa al-ghaibiyah, kekuatan yang enggak kelihatan, tapi ada dalam diri kita tuh. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Terus menerus mengajak kepada kejahatan, keburukan. Ulama membagi, ada nafsu iblisiyah, nafsu binatang buas, nafsu basyariyah. Ya. Dua-duanya tuh. Setan was-wasa aja terus mengganggu kita. Ada cerita menarik di Minhajul Abidin. Ya. Semua orang, ulama-ulama, ahli juhud yang sudah murabbi sab'ina sana, 70 tahun, terus aja digoda oleh setan. Terus. Apalagi kita. Dan terus-menerus diganggu. Ya. Diganggu paling berat apa? Masalah rezeki paling berat. Dihadirkan contoh-contoh bahwa saya nggak mau makan, kalau kagak ada yang nyuapin ke mulut saya baru saya mau makan. Ya, ulama-ulama itu sengaja menguji keyakinan itu. Dia pergi dah ke salah satu masjid yang terpencil di tengah kampung, kagak ada orang-orang. Digoda sama setan, jangan ke situ. Di Masjid Al-Barokah mah kagak dia ngasih apa-apa nanti. Ini sini aja rame. Ya, itu namanya waswasah, digoda. Tapi dia yakin, ya, dia janji. Saya yakin, ya, akan ada yang nyuapin ke mulut itu. Benar pas tengah malam dia mau sholat, dia kunci itu mau sholat. Tahu dia ngetok seorang nenek-nenek, ini kisah dalam Minhajul Abidin, sama anaknya. Ya. Dibukain dah pintunya. Dia bawa makanan satu tobak. Dia bilang, "Pak, nak, ini anak saya, ya, minta makan dia. Saya buatin makanan dia. Udah jadi, tahu-taunya, ya, kami ada terjadi pembicaraan yang kurang enak, jadi ngambek anak saya. Kagak mau makan kecuali makannya, ya, bareng dengan seorang yang sedang merantau. Dan makannya dia harus disuapin." Jadi sambil ngomong begitu itu disuapin anaknya dia. Sampai dua-duanya kenyang. Ya. Setelah dia keluar, dia bilang subhanallah. Ya. Makanan datang sendiri. Ya. Ya, bapak-bapak harus yakin tentang rezeki itu. Ya, jangan takut. Kagak bakal kemana-mana itu. Nah, rezeki itu ada yang ma'nawiyah, ada yang hissiyah. Ada yang dunyawiyah, ada yang ukhrawiyah. Ada yang baqiyah, ada yang faniyah. Bahasa kitanya materi atau immateri. Ya.
materi dan imateri. Taib. Selesai itu ya. Berarti mana tadi? Sekarang wal maqalah al khamisah, makalah yang kelima. Su'ila Aliun radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Semoga Allah ya memuliakannya. Su'ila, ditanya. Ada orang tanya kepada Imam Ali. Pertanyaannya nih, ma athqalu minas sama'i wa ma awsa'u minal ardi wa ma agna minal bahri wa ma ashaddu minal hajari wa ma harru minan nari wa ma abradu min zamhariri wa ma amurru minas sammi. Ya. Pertanyaannya, Imam Ali, apa yang lebih berat daripada langit? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa yang lebih luas daripada bumi? Yang ketiga, apa yang paling kaya daripada lautan? Yang keempat, apa yang lebih keras daripada batu, atau adakah yang lebih keras daripada batu? Ya. Yang berikutnya, adakah yang lebih panas daripada api? Adakah yang lebih abrad, yang lebih dingin daripada es? Zamharian es. Adakah yang lebih pahit daripada jadam? Ada jamu ya. Faqala, dijawab oleh beliau Al-Imam Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jawaban yang pertama, apa pertanyaan tadi? Pertanyaan. Apa yang lebih athqal, yang lebih berat daripada langit? Jawabannya al-buhtanu, dosa besar. Ya. Ai iftira'ul kadhibi wal kadhbu bil batil. Iftira, melakukan penipuan. Iftira itu manipulasi, ya, dengan dusta. Kemudian wal kadhbu bil batil, menuduh, ya, dengan cara yang batil. Alal bariya ay al khaliq, kepada makhluk, ya. Itu katanya athqalu minas sama, ya, lebih berat daripada langit. Yang kedua, yang dikatakan apa? Lebih luas daripada bumi. Wal haq, katanya, ay al hukmul mutabiq lil waqi'. Ya, yang lebih luas daripada bumi adalah kebenaran. Ya, hukum, ya, menerapkan hukum kepada sebuah realita. Berani mengatakan yang hak, yang benar, yang salah itu salah. Itu katanya awsa minal ard min masyriqiha ila maghribiha, lebih luas daripada bumi dari timur sampai ke baratnya. Yang berikutnya yang dikatakan lebih kaya daripada lautan adalah wa qalbul qani' ay aradi bil qismah, hati yang qanaah, hati yang ridho dengan kismah, dengan pembagian Allah. Tadi saya sebutkan rezeki itu dalam Ihya disebutin Minhajul Abidin, sebutin ya, rezeki yang telah dimiliki, telah dibagikan, telah dijanjikan, dan telah dijamin. Hati yang ridho dengan pembagian Allah itu agna minal bahri, lebih kaya daripada lautan. Ya, lautan gede apa kecil, Pak? Ya. Berikutnya yang dikatakan lebih keras daripada batu adalah wa qalbul munafiqi ashaddu qaswatan, hatinya orang munafik itu lebih keras minal hajari, daripada batu. Subhanallah ya. Mau tahu batu keras apa kagak, nanti ambil batu timpuk.
Rasain. Ini batu ini yang keras ini katanya fa innal hajara yata'atsaru bil hadidi. Tuh. Sesungguhnya batu itu dia terpengaruh dengan besi, artinya dengan diketok-ketok bisa hancur. Ya. Kemudian wa bimururil habli wal matar, dengan terus-menerus kena tetesan hujan ya, matuliz zaman ya, dengan waktu panjang ya, itu lama-lama akan hancur bolong. Maka ada cerita itu Ibnu Hajar, anak batu, belajar nggak paham lama banget, stres dia, diomelin, kabur dah. Kabur, hujan, dia berlindung dan berlindungan, dilihatin batu kena air, tes, lama-lama itu batu bolong, yang keras bisa bolong. Ya, dia mikir, masa saya nggak belajar nggak dapat. Makanya namanya belajar itu al ilmu ya bit ta'allum wat tadarrus la bin nasab. Pengen punya ilmu harus belajar benar-benar, bukan karena keturunan. Ya, anak orang alim kalau kagak belajar dia kagak dapat ilmunya. Yang dia dapat rumahnya, kontrakannya, kebunnya, ilmunya dia nggak dapat. Ya, pengen berkah hidupnya bil khidmah, berkhidmah dengan ulama. Ya, pengen sukses ya harus bin nizam, harus disiplin hidupnya. Kalau nggak disiplin nggak jadi orang. Bagi waktu. Ya. Pengen sukses juga harus bil mujahadah, harus sungguh-sungguh. Ibadahnya pengen Allah terima bil khudur, hadirkan hatinya kepada Allah. Ya. Nah, tentang tarbiyah bil qudwah, dengan contoh. Maka ada istilah namsi ala qadami rajulin. Kita ngikutin contoh orang-orang hebat. Ya. Role model kita ya Rasulullah, sahabat. Ada buku bagus tuh, Hayatus Sahabah. Kemarin-kemarin boleh kita baca itu. Itu untuk meneguhkan iman kita. Bagaimana ahwal sahabat yang luar biasa. Ya. Tashabbahu bil kiram fa inna tashabaha bil kirami kiram. Contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia. Sesungguhnya dengan mencontoh, meneladani orang-orang yang mulia, insya Allah jadi ikut mulia. Ya. Saya nulis buku itu, ya. Tapi biar cepat aja saya copy paste, saya kumpulin aja. Saya kasih nama, contohlah teladani orang-orang yang mulia. Udah 277 halaman bahasa Indonesia. Saya angkat dulu tentang siapa orang mulia. Lalu di situ langsung 4 contoh sahabat, 4 a'immah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lalu tokoh-tokoh dalam ilmu tafsir. Lalu ilmu hadis. Saya masuk juga Imam Syekh Yasin Al-Padani, ya, karena orang kita masukin. Yang paling banyak tokoh-tokoh tasawuf, banyak banget. Ya. Dan nanti ada, beruntungnya hidup kita bertetangga, berdekatan dengan orang-orang soleh. Taib. Itu capeknya, mau diedit-edit capek, udah 200 bolak-balik. Jamaah sekalian, ini saya lihat, ini kalau ada yang mau bantu saya boleh nih. Kita bikin buku nih khusus aja. Ini kan rajin banget ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau kumpulkan ini kan 22, 33, 44, 55 ya sampai 10. Ini kan semua. Kita kumpulin satu aja. Ya. Perkataan mutiara dari Imam Ali. Kan ada di setiap ini kan. Kita kumpulin semuanya pernyataan Imam Ali, kita kumpulin ya. Jadi yang mau ngetiknya tuh
kita terjemahin ku sudah. Nasihat Imam Ali. Ya. Banyak tuh. Setiap bab ada pernyataan Imam Ali. Kita kumpulin lagi dari Ibnu Mas'ud, kumpulin begitu. Nah, itu namanya kreatif tuh, jadi buku. Taib. Mana? Imam Ali ditanya, udah ya. Apa yang lebih sekarang? Mana yang sekarang? Tentang hati itu ya. Batu ya. Wal qalbul qani, udah tadi ya. Hati yang ridho dengan pembagian Allah. Itu lebih kaya daripada lautan. Hatinya orang yang munafik itu keras banget, lebih keras daripada batu katanya. Padahal batu aja ya ama hadid ama besi akan hancur. Bimururil habli wal matar, dengan berlalunya habal, tali dan hujan, ma'tuliz zaman ya, dengan waktu batu juga lama-lama akan hancur. Bi khilafi qalbil munafiq, berbeda dengan hatinya orang munafik ya. Fa innahu la yata'atsaru bi anwa'il mawa'iz, ya Allah, hatinya kagak terpengaruh dengan berbagai macam nasihat-nasihat. Artinya dari mana aja nasihat kagak enggak ini. Sedih itu kan, begitu kan. Itu namanya apa? Hatinya sudah kadar, kotor, mati. Ini yang paling bahaya. Orang yang masih hidup hatinya udah mati. Diajak kebaikan udah moh aja, enggak mau aja. Tutup kupingnya, tutup hatinya, pikirannya, ya gelap. Padahal apa? Katanya, la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Orang mukmin harus buka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Karena nasihat itu adalah fadlun wa ni'matun minallah. Karunia, nikmat dari Allah. Hari ini Bapak-bapak, ini kita dengar ini bukan dengar dari mulut saya. Ini Bapak, ini perkataan ulama-ulama besar. Perkataan Nabi, perkataan Imam Ali ya. Dan yang nyampein doang. Maka indah-indah perkataan ini, subhanallah. Berikutnya, wasultanul jair aharru ay asyaddu hurran. Dan penguasa yang zalim itu terasa lebih panas. Ya, sangat panas, asyaddu hurran minan nari, daripada api. Ya Allah. Ya. Kalau penguasa kita zalim, berat banget dah. Ya. Sengsara banget kita habis-habisan. Kenapa? Penguasanya kagak peduli sama rakyat. Wal hajatu ilal la'im ay talabul hajah minas sahihin nafsi wad daniyil asl. Ya. Itu abradu minazam harir. Kebutuhan kepada al-la'im ay talabul hajah, minta keperluan kepada sahih. Nah ini sahih ini dia lebih bakhil daripada bakhil. Kan bahasa Arabnya orang pelit apa? Bakhil. Katakan al-bakhil aduwullah. Orang bakhil adalah musuhnya Allah. Di atas bakhil ada terminologi namanya sahihun. Dia lebih pelit lagi. Kalau bakhil definisinya dia hanya takut yang ada di tangannya pindah ke orang lain. Bakhil. Pokoknya buat dia aja, nggak mau bagi-bagi. Tapi sahih lebih dari itu. Bukan hanya yang dia miliki dia nggak mau bagi ke orang lain, tapi dia apa? Setiap orang yang punya nikmat dia doanya, ya Allah cepat burus. Kagak mau lihat orang senang bahagia. Ya. Kagak mau ngelihat saudaranya bahagia senang. Pengennya dia doang yang bahagia sendiri.
Dia dua yang jaya, yang lain belangsak semua. Nah, kita punya hajat, punya keperluan, berharap sama orang yang kayak gini nih. Orang yang sahih bin pelit bin kudet, apalagi? Ya, as-sahih nafs atau jiwanya tuh pelit banget, ya. Wadanil asal dan rendahan tuh, orang rendah ini. Ya, itu lebih dingin daripada es. Artinya kita datang tok ya berharap dia mah acuh aja tuh orang. Boro-boro buka pintunya. Buka apa tuh? Gerbangnya aja nggak dibuka sama dia. Mana? Ai syiddatul bard, ya. Wasabru amarrun, ya, ai asyaddu murran. Dan sabar itu, ya, lebih pahit, ai asyaddu murran minas sami, dari apa tadi? Tadi apa tadi baca? Dari racun boleh, ya. Wakila an-namimah amarrun, ya, minasam. Namimah itu lebih pahit daripada racun. Apa namimah? Mengadu domba. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Nah, ini qattatun ini namanya muradib, sama dengan, ya, namam. Asalnya la yadkhulul qattatun al jannat. Nah, ini namanya Pak, uslubnya sebenarnya jumlah ismiyah. Biasanya fi'il fa'il. Ini diselandu sama maf'ul bihnya. Namanya maf'ul bih muqaddam. Ya, tidak akan masuk ke dalam sorga siapa? Qattatun, orang yang suka ngadu domba, ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud, ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, ya. Wa huwa bi fathil qafi wa tasdidit ta'i. Nah, bacanya tadi katanya bi fathil qaf. Jadi qa bacanya. Kemudian tasdidit ta, tanya di syiddah qattatun. Nah, bacanya qattatun. Ai namamun, ya, namam, orang yang suka ngadu domba. Kama fi riwayatin, sebagaimana di riwayat hadis yang lain. Nah, gitu terjemah itu. Kalau kagak ada tuh. Nah, itu boleh kalau terjemah itu tutup buka. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Nah, kata Nabi nih, pernyataan Nabi nih, bukanlah termasuk umatku dzu ay sahib, orang yang suka hasad, iri, dengki, ya, dan juga bukan umatku, lahnya itu gitu pemahamannya, ya, orang yang suka namimah, ngadu domba, dan juga bukanlah umatku kahanah. Apa kahanah? Orang yang suka apa? Meramal-ramal, dukun. Nah, dukun, ya. Kalau kata Habib Idrus dulu, dukun adalah ustadz kagak jadi. Wala ana minhu, dan saya bukanlah dadanya. Kan Nabi pernah Nabi dikatain majnun, penyihir, dukun, nah, macam-macam. Nabi bilang wala ana minhu, dan saya bukannya dukun. Azan ya? Hah? Wal maqala asadisah wallahu alam bisawab, ya. Bapak-bapak, kita udah
Berapa tuh? Berapa kosakata yang kita dapat tuh? Banyak banget. Ya. Belum lagi pemahaman-pemahaman dan keberkahan dari Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Ikutin saya ya, istighfar dulu. Allah, 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 Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah, saya mulai Rabu depan mulai jam 8 buka lagi kajian ilmu nahwu, lughah, halaman kitab. Yang mau ikut di Al-Khabir setiap malam. Kenapa nih? Rabu ya? Nah, ini Rabu ini jam 8 sampai jam 9:30. Yang ada waktu silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam Rabu ya, lupa ya.